Hello guys, welcome back to me, Bimbi Kasmar Hakim from Management 23B. Guess what? I'm going to talk about this time. Not far from business of course. Yep, this time I wanted to explain about business ethics. Dan tahu nggak sih apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah norma atau moral yang diterapkan dalam perusahaan dan bisnis yang sedang digeluti, agar pengaturan dan pengelolaan bisnis dapat berjalan dengan baik. Dalam etika bisnis, terdapat beberapa teori di dalamnya. Di antaranya, teori keutamaan, teori hak, teori deontologi, dan teori teleologi. Apa saja sih penjelasannya? Let's find out. Teori keutamaan menjadi teori pertama dalam etika bisnis. Ini merujuk terkait pandangan bagaimana seseorang bersikap. Adanya perilaku dan sikap yang baik seseorang berdampak pada tindakan selanjutnya yang menciptakan watak dan karakter yang baik termasuk berkaitan dengan moral. Teori kedua adalah teori hak berbicara, yaitu teori hak berbicara terhadap sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seseorang, bukan tanpa alasan mengapa demikian. Karena nantinya jika dilihat dari segi bisnis, adanya keputusan yang dibuat dan diambil oleh perusahaan tidak melanggar hak seseorang. Teori selanjutnya adalah teori deontologi. Apa sih itu? Yaitu teori yang menekankan pada kewajiban seseorang dalam berperilaku yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Contohnya itu seperti saat bekerja di suatu perusahaan, kemudian mendapatkan tugas menangani pemasaran produk. Nah, yang sesuai dengan teori deontologi dalam etika ini tentunya harus dilakukan dengan baik tugas tersebut. Teori terakhir adalah teori teleologi. Apa itu? Yaitu teori yang beranggapan bahwa bisnis etis merupakan sesuatu yang berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik hingga mencapai tujuan akhir. Seiring prosesnya yang berjalan, teori ini juga disebut dengan teori dengan landasan konsep kebaikan. Selain teori yang disebutkan, tentunya etika tidak pernah jauh dari yang namanya prinsip. Terdapat 5 prinsip dalam etika bisnis, yaitu autonomi, equilibrium, free will, responsibility, dan honesty. Otonomi adalah prinsip yang berhubungan dengan kompetensi seorang pelaku bisnis dalam pengambilan keputusan harus baik. Karena pada dasarnya, prinsip otonomi memandang kepribadian itu sebagai wewenang perusahaan sepenuhnya. Hal yang kemudian memunculkan visi serta misi sudah disusun hingga membuat dampak yang baik pada kesejahteraan karyawan dan stakeholder perusahaan. Prinsip yang kedua adalah prinsip kehendak bebas atau free will. Apa sih yang dimaksud dengan kehendak bebas atau free will? Yang dimaksud dengan kehendak bebas adalah kesempatan rata yang didapat individu karena seluruh pelaku bisnis memiliki kebutuhan dan porsi yang sama sesuai potensi yang dimiliki. Sehingga tidak boleh adanya batasan terutama dalam kepentingan suatu kelompok atau pribadi saja. Prinsip selanjutnya adalah prinsip responsibility. Apa itu? Responsibility sempat dibahas pada teori deontologi. Responsibility pelaku usaha menjadi keutamaan dalam perusahaan. Di samping mampu menerima kehendak bebas, karena semua perilaku dan tindakan yang diambil harus sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan. Prinsip yang terakhir adalah prinsip honesty atau kejujuran. Transparansi dan kejujuran menjadi dua hal yang harus diterapkan dalam berperilaku di dunia bisnis. Misalnya seperti adanya transaksi jual beli produk sehingga produser yang dilakukan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di perusahaan. How about this, friends? You already know what business communication is. Well, what do you think you get